anti gagal, dan semua rahasia dari ahlinya. Baik teman-teman, sebelum kita serahkan panggung full ke Kak Hafidah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak naksir. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Kak Hafidah. Kita semua sudah siap nih menyerap ilmu kan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Hafidah. Kepada Kak Hafidah, kami persilakan untuk menyampaikan materi kerennya. Waktu, mikrofon, dan virtual stage ini sepenuhnya kami aturkan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, di sini teman-teman kita akan bahas tentang dari naskah menjadi sebuah buku yang ber-ISBN. Kak, mungkin mohon maaf sebelumnya, apakah PPT bisa ditampilkan Kak Aisyah? Bisa Kak, sebentar ya. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Admin. Terima kasih Kak. Yang saya hormati Kak Farhan selaku founder dari Duta Prestasi Muda. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aisyah selaku Master of Ceremony. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi membimbing teman-teman, memberitahu, menginformasikan terkait buku, bagaimana kita menulis, bagaimana kita menjadi seorang penulis, mulai dari sebuah karya hingga memiliki International Standard Book Number atau kita sebut ISBN. Nah, yang pertama ini judulnya yakni dari naskah di laptop menjadi sebuah buku. Selanjutnya, nah, apa itu karya fiksi, teman-teman? Ada yang tahu tidak di sini, teman-teman? Nah, mungkin karya fiksi itu, teman-teman, karya yang berhubungan dengan imajinatif. Jadi bukan yang terlalu ilmiah, teman-teman. Ibaratnya kalau Gen Z bilang itu karya yang tercipta dari halu atau imajinasi. Nah, biasanya kita itu menciptakan dunia sendiri. Tidak seperti dunia nyata, teman-teman. Nah, yang kedua, kita buat tokohnya itu, teman-teman. Tokohnya itu sesuai dengan selera kita, keinginan penulisnya. Nah, biasanya kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa rekaan atau peristiwa yang tidak nyata, teman-teman. Nah, pergeseran dari dominasi media cetak ke media digital. Biasanya yang dulu itu berbasisnya media cetak, nah sekarang bisa menggunakan media digital. Nah, di media cetak sendiri ini teman-teman,
Disclaimer, saya pernah menerbitkan sebuah buku. Nah, di dalam buku itu teman-teman, prosesnya itu susah-susah gampang, tapi mudah dilalui ketika kita konsisten. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, dicetak sendiri itu nanti kita bagi menjadi beberapa teman-teman. Nah, kita fokus di media cetak dan media digital. Kalau media cetak melalui penerbit, kalau media digital teman-teman bisa mengimplementasikan seperti di Kompasiana, Noveltune, terus habis itu Wattpad dan lain sebagainya teman-teman. Nah, boleh selanjutnya Kak, slide selanjutnya Kak. Boleh slide selanjutnya. Nah, 3 tahap menulis fiksi efektif. Bagaimana sih menulis karya fiksi secara efektif? Yang pertama, teman-teman harus paham genre. Nah, teman-teman mau fokusnya di mana? Intinya seperti itu, teman-teman. Fokusnya mau fokus di romance yang berhubungan dengan percintaan, atau teman-teman fokus di horor, atau teman-teman fokus di akademik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, temanya harus sesuai. Dari awal hingga akhir, teman-teman harus menentukan satu tema yang konsisten. Selanjutnya, teman-teman sebelum membuat buku, teman-teman harus riset. Jadi, teman-teman harus tahu. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah membuat kerangka. Biasanya kerangka itu biasanya sebuah, bisa kita katakan kerangka ini bagian-bagian. Jadi step pertama, step kedua, dan lain sebagainya teman-teman. Gitu. Jadi kita harus tahu step by step. Menjadi seorang penulis bukan menjadi seseorang yang pandai menulis, tapi bagaimana teman-teman juga harus bisa paham mengenai tentang editorial, memiliki kosakata, perbendaharaan kata yang sangat banyak, teman-teman. Nah, fokusnya yang kedua, yakni fokus pada menuangkan ide. Jadi teman-teman dituntut untuk menuangkan ide, pikiran, tanpa terlalu memikirkan kesempurnaan. Ini quotes of the day. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, bukan yang sempurna. Karena tulisan itu tidak memiliki kesempurnaan, tapi tulisan yang selesai. Entah teman-teman mengerjakan skripsi, penelitian, maupun sebuah buku. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, bukan sempurna. Selanjutnya, teman-teman bisa memperbaiki alur. Nah, di sini teman-teman harus tahu, teman-teman ingin alur maju atau alur mundur. Alur itu perjalanan dari sebuah cerita, teman-teman. Nah, memiliki karakter ciri khas yang luar biasa. Nah, di dalam suatu buku, teman-teman harus memiliki karakter. Teman-teman juga harus bisa memilih dan memilah diksi. Diksi itu pemilihan kata. Nah, teman-teman ketika membuat buku untuk seorang mahasiswa. Jadi teman-teman harus membuat buku yang lumayan berbobot nih. Tapi ketika teman-teman membuat buku itu buku untuk anak-anak kecil, mungkin teman-teman bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan diksinya. Tidak menyinggung ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan tata bahasa PUB, P pedoman, E ejaan, U umum, B bahasa, I Indonesia. Nah, teman-teman, yang terakhir bisa minta feedback kepada para pembaca. Kira-kira bisa dari orang-orang sekitar. Bisa selanjutnya, Kak? Bisa slide selanjutnya? Terima kasih.
Nah, unsur-unsur penting. Yang pertama, hook yang kuat. Jadi teman-teman itu menulis sebuah cerita harus mengandung sebuah kontroversial, tapi tidak menyinggung beberapa pihak ya teman-teman. Diusahakan untuk tidak menyinggung teman-teman. Nah, di sini biasanya pembaca itu cepat bosan. Nah, 3 paragraf pertama itu harus bisa menangkap perhatian. Nah, pancingan yang tepat. Hindari deskripsi yang bertele-tele, menggunakan kata yang berulang-ulang biasanya, teman-teman. Nah, teman-teman harus fokus pada aksi dan dialog. Ibaratnya kita merayu pembaca untuk berdialog. Selanjutnya, karakter yang relate, yang sesuai. Tokoh yang memiliki masalah emosi yang dekat dengan pengalaman pembaca. Khususnya jika teman-teman termasuk Gen Z atau menuliskan tentang Gen Z, teman-teman ya membuat tulisan yang relevan dengan Gen Z. Silakan Kak, slide selanjutnya. Nah, ini yang penting teman-teman. Memanfaatkan media digital. Karena teman-teman, pengalaman saya, ketika kita hanya menulis melalui media cetak, kita tidak melakukan personal branding, itu karya kita kurang dikenal, teman-teman. Mau tidak mau, kita harus melakukan personal branding. Saya juga pernah menulis novel cerita di platform Wattpad. Saya juga menulis motivasi-motivasi cerita di Kompasiana. Jadi nama kita cukup nanti yang akan menaikkan performa kita itu adalah beberapa media teman-teman. Jadi ketika kita hanya fokusnya hanya pada tulisan dan media cetak, itu biasanya kurang teman-teman. Yang kedua bisa platform yang berbayar. Nah teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkan seperti Vizo dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa platform yang bagaimana kita menulis, itu kita dibayar mahal. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan atau berkoordinasi dengan penerbit untuk membuat e-book self-publishing. Biasanya di Google Play Books. Silahkan Kak, selanjutnya. Nah, ini tidak kalah penting teman-teman. Kesiapan naskah, the author's handbook. Nah, biasanya penulis itu satu, yang paling penting adalah teman-teman bisa menyelesaikan sebuah naskah. Minimal 1 naskah. Dipastikan 100% selesai. Mulai dari cover hingga dari epilog ke prolog ke epilog, semuanya harus selesai. Dari isi, dari subbab yang teman-teman buat, itu harus selesai, tuntas. Nah, itu adalah penulisan yang sangat baik. Selanjutnya, teman-teman bisa mempertimbangkan penyuntingan secara mandiri. Sebelum teman-teman masukkan karyanya di beberapa penerbit, nah teman-teman bisa menyunting naskah. Jadi penulis itu ada 2 teman-teman. Mohon maaf, maksudnya sebentar teman-teman. Nah, ketika kita selesai menulis, sudut pandang seorang penulis dengan sudut pandang seorang editor itu berbeda teman-teman. Biasanya teman-teman ketika menulis pasti ada yang namanya typo dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan sudut pandang editor. Teman-teman bisa mengedit secara self-editing sebelum dimasukkan ke beberapa penerbit. Nah, rahasia selanjutnya adalah finalisasi. Naskah harus benar-benar siap untuk ke tahap berikutnya, ke tahap cetak dan lain sebagainya. Silahkan Kak, slide selanjutnya. Nah, tidak kalah
teman-teman, pentingnya sebuah international standard book number dan legalitas buku. Nah, apa itu ISBN? Yang biasa dikenal oleh penulis atau biasa dikenal oleh teman-teman yang suka membaca buku? Nah, kode unik yang berupa 13 digit untuk menjadi identitas buku secara global. Biasanya kepentingan ini teman-teman, kalau pengalaman saya, misal waktu itu saya pernah menyumbangkan buku saya di Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, Universitas Airlangga kala itu tidak hanya memandang bukunya, teman-teman, tapi memandang International Standard Book Number, bahwa buku tersebut layak untuk berada di sana. Itu pertimbangan. Jadi beberapa top PTN itu juga mempertimbangkan ISBN, teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi ISBN itu sebagai apa, teman-teman? Sebagai sebuah simbol legalitas untuk mempermudah pendataan di perpustakaan atau toko-toko buku untuk melindungi hak cipta. Misal teman-teman nanti suatu saat, nauzubillah teman-teman, semoga tidak terjadi, yakni biasanya ada oknum-oknum yang melakukan plagiasi. Nah, ISBN ini mampu membantu karya teman-teman untuk menjadi hak cipta teman-teman. Selanjutnya, ISBN itu sebagai catatan. Pengurusan ISBN umumnya dilakukan oleh pihak penerbit, mayor atau self-publishing. Selanjutnya, Kak. Nah, kesimpulan nih teman-teman. Nggak kerasa ternyata sudah sampai kesimpulan. Nah, kesimpulannya, literasi itu teman-teman sangat penting untuk menciptakan suatu peradaban dan mengenali diri sendiri. Karena menulis itu adalah menciptakan sebuah peradaban baru. Slide selanjutnya, Kak. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Aida. Wow, gimana nih teman-teman materi yang di-share Kak Hafida? Tadi benar-benar nendang dan penuh insight banget kan? Terima kasih banyak Kak Hafida atas pemaparan yang super inspiratif dan penuh wawasan ini. Sampai ada kata-kata nih teman-teman, ternyata menulis itu nggak harus sempurna, tapi harus selesai. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Ini kesempatan emas kalian nih teman-teman buat mengulik lebih dalam rahasia-rahasia tadi. Bagi teman-teman yang sudah ingin bertanya, please raise hand atau sebutkan nama dan juga sampaikan pertanyaan Anda secara singkat, padat, dan to the point. Ready? Go! Siapa yang ingin bertanya? Oke. Kak Supri dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Supri Andika. Pertanyaan saya adalah, ketika kita mengupload karya kita ya di platform digital, itu kan biasanya kan berbab-bab gitu kan. Nah, itu apakah kita seharusnya tuh menyelesaikan karya kita dulu sampai tuntas, jadi dari bab awal sampai ending cerita baru diupload, atau nanti kita bisa berjalan. Jadi mungkin saya tulis hari ini sampai bab pertama aja ya. Nah, kan saya sudah bikin kerangka nih. Jadi saya dari awal nanti gini dulu selesai upload. Nanti minggu depan atau besoknya lagi baru kerjain, upload gitu, atau gimana ya yang lebih efektif dan lebih baiknya? Terima kasih.
Oke, terima kasih ya Kak Supri atas pertanyaannya yang sangat banget menarik. Nah, apakah Kak Hafida ingin menjawabnya terlebih dahulu? Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Supri atas pertanyaannya yang luar biasa Kak Supri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, teman-teman bisa menulis itu secara perlahan-lahan, nggak langsung semua, tapi konsisten. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan waktu, kan ada jeda bab 1 terlebih dahulu. Tapi teman-teman, jangan lupa outline atau kerangka. Jadi, antara bab 1 dengan bab selanjutnya, teman-teman sinkron, sama. Tidak berbeda, tidak kemana-mana untuk membatasi sebuah masalah, membatasi hal-hal yang menjadi distract. Nah, teman-teman bisa satu persatu dulu. Fokus pada bab pertama, lebih efektif itu, teman-teman. Itu sepengalaman saya. Bab 1, sehari satu bab. Sehari satu bab. Sehari satu bab, yang penting konsisten, insya Allah bisa menjadi seorang penulis. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Kak Supri? Silahkan. Terima kasih atas responnya. Saya rasa sudah cukup bagi saya sebagai penguat dan semangat saya nanti ke depannya untuk menulis. Terima kasih kepada Kak Hafida yang sudah memberikan tanggapan yang sangat baik sekali. Sekian. Wah, semoga Kak Supri semangat ya untuk menulisnya. Selanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Ardila, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ardila Rahmi. Jadi Kak, ini saya mau minta saran dari Kak Hafida. Jadi gimana caranya agar kita bisa tetap konsisten dalam menulis cerita atau karya itu sampai selesai? Kan Kak, biasanya kadang kan rasa malas itu tiba-tiba datang aja gitu. Udah Kak. Baik Kak Hafida, bisa dijawab? Nah, terima kasih atas pertanyaannya Kak, yang luar biasa. Nah, ini banyak banget yang ditanyakan oleh teman-teman terkait bagaimana kita mengatasi rasa malas, teman-teman. Nah, mengatasi rasa malas itu salah satunya kita itu kadang ngestak ide-idenya. Nah, bisa melakukan 3 rahasia. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Teman-teman bisa memanfaatkan AI, ya teman-teman, sebagai kerangka. Nah, teman-teman amati polanya seperti apa. Tiru ini tidak menjiplak 100%, tapi teman-teman melakukan inovasi baru. Dan modifikasi. Nah, modifikasi ini yang paling penting teman-teman, agar kita tidak terkena plagiasi. Nah, biasanya teman-teman menemukan di AI itu kata-katanya tidak humanis, tidak manusiawi, terlalu berat kata-katanya AI itu. Nah, teman-teman bisa merubahnya ke ciri khas teman-teman. Karena mahalnya suatu karya itu dari ciri khas. Teman-teman harus memiliki ciri khas yang berbeda dari orang lain. Karena kalau hanya sekedar kepenulisan, semua orang bisa. Tapi yang paling mahal adalah ciri khas kita. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Ardila. Silahkan, Kak. Udah Kak, udah. Makasih Kak Hafida atas tanggapannya tadi. Terima kasih kembali, Kak. Oke, plus sekali lagi untuk Kak Hafida dan juga buat teman-teman penanya yang super kritis, diskusi kita malam ini berjalan dengan lancar, interaktif, dan fun banget nih.
Sebelum saya tutup sesi ini, Kak Afidah, mungkin ada satu closing statement atau mantra ampuh yang bisa memompa semangat teman-teman untuk segera mewujudkan naskah fiksi ber-ISBN mereka. Maaf Kak, suara Kak Afida nggak kedengeran. Terima kasih, Kak. Sebentar, Kak. Nah, di malam ini saya akan menutup dengan satu quotes untuk menyemangati teman-teman, yakni satu hal. Penulis yang hebat tidak terlahir tanpa beban yang berat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aisyah dan Kak Farhan selaku founder. Saya kembalikan kepada Kak Aisyah. Semangat menulis, teman-teman. Penulis yang hebat bukan terakhir dari keluarga yang hebat. Nah, catat baik-baik pesan dari Kak Afidah. Ini termaksud dari draft pertama dari tiketmu menuju ISBN. Terima kasih banyak Kak Afidah atas waktunya. Dengan ini, saya Aisyah Sapitri selaku moderator sesi utama pamit undur diri. Baik teman-teman, akhirnya kita tiba di ujung Presma Fest Rahasia Menulis Naskah Fiksi ber-ISBN malam ini. Rasanya waktu cepat sekali berlalu ya. Semoga semua ilmu dan motivasi level up yang kita dapatkan dari Kak Hafidah bisa langsung kita praktekkan dan terapkan. Ingat kunci utamanya adalah dimulai. Saya, Aisyah Sapitri, mewakili seluruh kru dan panitia Presma Friends ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada typo, kata, atau mismanagement yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami janji next time akan lebih baik lagi. Mari kita tutup malam ini yang penuh inspirasi ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan juga berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi dan energi positif kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ketemu di Presma Fest berikutnya. Keep reading, keep signing. Dah teman-teman. Terima kasih Kak Aisyah. Sama-sama Kak Hafidah.